Ya, bertemu kembali dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang selection dan repetition pada bahasa pemrograman C++. Jadi ini adalah menjadi dasar dari bahasa pemrograman C++ yang akan digunakan di dalam struktur data. Untuk selection itu yang pertama kita memiliki yang namanya if else, begitu ya. Jadi untuk sintaksnya adalah if, kemudian ada boolean expression, kemudian ada statement 1, kemudian ada else statement 2. Nah, statement 1 akan dijalankan jika di sini boolean expression-nya bernilai true gitu ya. Jadi jika boolean expression-nya true, maka yang dijalankan adalah statement 1. Jika tidak, baru nanti adalah statement 2. Gitu. Jadi ini adalah sintaks dari if else. Nah, kemudian ini adalah contoh yang menggunakan if else gitu ya. Jadi if, kemudian count kurang dari 3, maka total sama dengan 0, else total sama dengan total plus count. Nah, langsung saja kita coba dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi di sini saya membuat satu buah file baru, empty file, kemudian saya simpan filenya dengan nama adalah selection.cpp begitu ya. Jadi ekstensinya adalah cpp. Nah, kemudian seperti biasa, jadi di sini kita include terlebih dahulu. Jadi kita buat kerangka pemrogramannya terlebih dahulu. IOStream gitu ya. Kemudian di sini kita menggunakan using namespace std. Nah, kemudian di sini ada int main. Kemudian di sini ada return 0 seperti contoh di dalam video begitu ya. Nah, kemudian untuk logika if else, di sini kita akan menggunakan logika yang sederhana, apakah dia bilangan positif atau bilangan negatif. Jadi jika sebuah bilangan dia nilainya lebih dari 0, maka dia dikatakan sebagai bilangan positif. Jika dia kurang dari 0, maka dia disebutkan sebagai bilangan negatif. Misalkan saya punya adalah int nilai. int nilai di sini saya berikan isian atau nilainya adalah 15. Seperti ini. Jadi saya melakukan inisialisasi terhadap variabel nilai. Jika nilai yang kita masukkan itu lebih besar dari 0, maka di sini saya akan menampilkan bilangan positif, begitu ya, positif. Kemudian di sini saya berikan endl atau endline. Kemudian else, begitu ya. Else-nya di sini adalah cout. Di sini saya bilangnya adalah bilangan negatif. Oke, kemudian di sini adalah endl. Nah, untuk melakukan eksekusi dari programnya, apakah program kita sudah benar atau tidak, kita compile terlebih dahulu. Jadi ini yang versi lengkap dari programnya gitu ya. Jadi ada include IOStream, kemudian di sini ada using namespace std, kemudian di sini ada int main, kemudian int nilai sama dengan 15, kemudian if nilai lebih dari 0. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan seleksi gitu ya. Jika nilai lebih dari 0, nilai di sini nilainya adalah 15 pada saat ini. Jadi 15 lebih dari 0, maka jawabannya adalah benar. Sehingga dia keluarnya adalah bilangan positif. Jadi ketika saya compile di sini, build and run gitu ya. Build and run, di sini akan muncul hasilnya adalah bilangan positif sesuai dengan analisisnya begitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan saya masukkan adalah minus 5 misalkan. Jadi di sini kejadiannya adalah jika nilai lebih dari 0. Minus 5 lebih dari 0, ternyata di sini bernilainya adalah salah gitu ya. Atau nilai 5 lebih dari 0 tidak. Maka dia akan masuk ke bagian bilangan else, di bagian else-nya atau bilangan negatif. Sehingga ketika ini saya jalankan gitu ya, saya compile, saya jalankan,
hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan di sini yang saya masukkan adalah bilangan 0 begitu. Jadi bilangan 0 di sini dia akan melakukan pengecekan 0 lebih dari 0 dan jawabannya adalah tidak, maka dia masuk ke bagian else-nya. Oke. Kemudian di sini akan dijalankan dan hasilnya adalah bilangan negatif. Kita coba sekarang ya. Jadi hasilnya adalah bilangan negatif sesuai dengan data yang dimasukkan. Begitu kira-kira. Nah, kemudian jika kita melihat di sini angka yang dimasukkan itu adalah 0, maka di sini sebenarnya dia bukan bilangan positif, bukan juga bilangan negatif. Maka sebenarnya dia adalah bilangan dengan angka 0 gitu ya, bilangan 0. Nah, untuk itu, jadi di sini kita memerlukan yang namanya pengecekan kembali. Jadi nilainya lebih besar daripada 0 enggak? 0 tidak lebih besar daripada 0 gitu ya, sehingga dia masuk di bagian else-nya. Nah, di sini akan diberikan pengecekan lagi. Jika nilai yang dimasukkan itu kurang dari 0, maka gitu ya. Maka di sini disampaikannya adalah bilangan negatif. Jika tidak, maka Cout di sini adalah sebilang bilangan 0 begitu ya. Jadi di sini kita memiliki yang namanya if di dalam if atau if di dalam else gitu ya, sama aja. Nah, jika nilai lebih dari 0, tidak, 0 tidak lebih, maka masuknya ke sini. Nah, kemudian di sini dicek lagi, jika nilai kurang dari 0, baru dia negatif. Jika tidak, baru disebutnya adalah bilangan 0, begitu ya kira-kira. Nah, kemudian untuk kondisi yang ada, begitu ya, untuk kondisi yang ada seperti contoh ini, maka di sini kita akan meringkas kode programnya. Meringkas kode programnya, kita bisa menghilangkan kurung kawal buka yang ada di sini, sehingga jadinya seperti ini. Kemudian yang ini pasangan dari kurung kawal bukanya itu juga bisa dihapus begitu ya. Kemudian di sini saya akan ringkas kode programnya. Jadi di sini saya akan hapus yang ada di sini, sehingga kode programnya akan menjadi jika nilai lebih dari 0, maka disebutnya adalah bilangan positif. Jika tidak, di sini dicek lagi. Jika nilai kurang dari 0, maka bilangan negatif. Jika tidak, maka dia disebutnya adalah bilangan 0. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya if else bertingkat begitu ya. Jadi ada tingkatannya. Jadi di sini kita ditanya dulu nilainya lebih besar dari 0 enggak? Oh, ternyata tidak. Di sini dicek lagi. Nilainya kurang dari 0 enggak? Oh, ternyata tidak. Baru dia masuk ke bagian sini. Jadi ini disebut dengan if else bertingkat. Jadi sesuai dengan materi yang kita punya. Yang berikutnya adalah if else bertingkat. Jadi if, kemudian ada boolean expression, jika true maka statement 1 yang dijalankan, else if gitu ya, boolean expression 2, kemudian ada statement 2, else if, boolean expression 3, kemudian ada statement 3, else if, dan seterusnya. Gitu deh. Dan yang paling bawah adalah dikatakan sebagai default value-nya. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa itu adalah terjadinya if, else if, karena tadinya adalah if dan else dasarnya, kemudian baru dikembangkan lagi menjadi if, else if, dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu untuk yang if else. Nah, untuk nilai yang dimasukkan di sini, karena di sini adalah programnya kita buat dan kita masukkan dari kode programnya, ini bisa kita modifikasi sekarang. Jadi saya maunya nilainya adalah dimasukkan oleh user begitu ya, dimasukkan oleh user. Jadi di sini saya bisa menggunakan int nilai saja, begitu ya. Kemudian yang di belakangnya saya hapus ya.
Kemudian di sini saya minta usernya untuk memasukkan nilainya. Masukkan nilai. Gitu. Kemudian di sini adalah check-in nilai. Jadi nilainya dimasukkan oleh user begitu. Jadi hasilnya kira-kira seperti ini. Masukkan nilai, saya masukkan 15. Maka disebutnya adalah bilangan positif. Kemudian saya jalankan lagi. Saya masukkan misalkan negatif 5 gitu ya. Kemudian di sini saya jalankan, namanya adalah bilangan negatif. Nah, kemudian kalau misalkan saya masukkan lagi, angkanya adalah 0. Maka di sini dibilangnya adalah bilangan 0 sesuai dengan yang kita punya di dalam kode programnya. Nah, ketika kita memasukkan sebuah nilai, bisa jadi di sini di dalam kondisinya itu adalah dia lebih dari satu kondisi misalkan. Misalkan kita ngambil contoh dari pemilu begitu ya. Pemilu itu ketika seseorang dikatakan boleh memilih itu adalah ketika umurnya lebih dari 17 atau sudah menikah. Misalkan begitu. Jadi lebih dari 17 atau sudah menikah. Nah, di sini ada yang disebut dengan operator logika. Operator logika yang kita gunakan di dalam bahasa pemrograman itu ada 3. Yang pertama itu adalah AND, yang kedua itu adalah OR, yang ketiga itu adalah NOT atau negasi begitu ya. Nah, kalau logika AND bagaimana? Misalkan di sini saya masukkan nilai 1 gitu ya. Saya masukkan nilai 1, saya modifikasi nih. Kemudian variabelnya juga saya ganti jadi nilai 1. Ini juga nilai 1, ini juga nilai 1, ini juga nilai 1. Kemudian saya tambah lagi satu variabel namanya adalah nilai 2 begitu ya. Masukkan nilai 2 berarti sekarang. Jadi di sini cout, kemudian masukkan nilai 2. Oke, kemudian di sini adalah titik koma check-in nilai 2. Nah, logika if-nya itu adalah ketika kita melakukan pengecekan. Jika nilai 1 sama lebih dari 0, kita bisa mengisi dengan logika dan. Dan nilai 2 itu lebih dari 0, maka ini disebut menggunakan logika AND atau operator logika AND. Di sini disimbolkan dengan tanda dan 2 kali gitu ya, atau ampersand. Sehingga kalau misalkan nilai 1 dan nilai 2-nya adalah lebih dari 0, kita coba ya. Oke, oh ya di sini kurang tanda ininya ya. Oke, misalkan kita coba jika nilai 1-nya itu lebih dari 0 sesuai dengan yang ada di sini. Misalkan saya masukkan 10. Dan nilai 2 lebih dari 0. Saya masukkan nilai 2-nya adalah 5. Jadi dia akan keluar bilangan positif, begitu ya. Nah, untuk logika dan di sini dia akan bernilai true secara keseluruhan, gitu ya. Itu kita lihat kondisinya. Jadi analogi sederhananya adalah misalkan saya meminta salah satu siswa gitu ya. Di sini saya minta untuk ambilkan pensil dan buku. Misalkan begitu. Jadi ketika pensil itu datang, maka kondisinya adalah salah karena saya mintanya adalah pensil dan buku. Kalau buku saja yang datang itu juga salah karena saya mintanya adalah pensil dan buku. Begitu ya. Nah, kalau misalkan kedua-duanya tidak datang, berarti kan itu lebih salah lagi karena saya mintanya adalah pensil dan buku. Nah, bagaimana kalau kedua-duanya datang? Saya mintanya adalah pensil dan buku. Sehingga kondisinya akan bernilai true jika kedua kondisi yang ada di sini bernilai true. Begitu ya. Jadi nilai 1 lebih dari 0 betul dan nilai 2 lebih juga dari 0. Maka di sini hasilnya akan menjadi bilangan positif gitu ya. Jadi di sini misalkan 5, kemudian di sini 3, maka tetap dibilangnya adalah bilangan positif.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah jika oke ya, jika nilai 1, saya gunakan logika OR di sini. OR-nya itu dia menggunakan garis sejajar yang berada di atas tombol enter biasanya. Jadi jika nilai 1 kurang dari 0 atau nilai 2 itu kurang dari 0. Begitu ya. Jadi di sini sama aja artinya ketika saya mintanya adalah tolong ambilkan saya pensil atau pulpen. Jadi ketika pensil yang datang itu akan bernilai benar karena saya mintanya adalah pensil atau pulpen. Kalau pulpen saja yang datang itu juga benar karena saya mintanya adalah pensil atau pulpen. Kalau misalkan dua-duanya yang kita gunakan di dalam ini, gitu ya. Kalau misalkan dua-duanya kita akan menggunakan yang datang, gitu ya, pensil atau pulpen, dua-duanya datang, maka itu pun juga dianggap sebagai kondisi yang benar. Kan tinggal memilih menggunakannya mau pakai yang mana. Kalau misalkan kita tidak ada datang sama sekali, saya mintanya adalah pensil atau pulpen, tapi keduanya nggak datang, otomatis dia salah. Maka kondisi ini akan bernilai benar jika salah satu variabel atau salah satu kondisi itu bernilai benar. Begitu ya, jadi kalau misalkan saya mintanya adalah pulpen atau pensil, berarti salah satu saja datang itu sudah benar. Tapi kalau misalkan pulpen dan pensil, berarti dua-duanya harus datang. Begitu ya. Misalkan kita coba sekarang dengan programnya. Di sini, jika nilai 1 kurang dari 0, misalkan nilai 1-nya min 5, nilai 2-nya adalah 5 misalkan, maka dia keluarnya adalah bilangan negatif. Karena salah satu sudah benar. Nilai 1 kurang dari 0. Betul, nilai 1 kurang dari 0. Atau nilai 2 kurang dari 0. Meskipun di sini nilai 2-nya kondisinya adalah salah. Tetapi karena nilai 1 sudah bernilai benar, maka dia akan bernilai benar. Maka ini yang akan keluar. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan kita menggunakan nilai 1-nya adalah positif gitu ya, 6. Kemudian di sini adalah min 1, misalkan nilai 2-nya. Maka di sini juga akan dikatakan sebagai bilangan negatif. Kenapa? Nilai 1 kurang dari 0. Tidak, saya dapatnya adalah 6. Atau nilai 2 kurang dari 0. Oh iya, betul. Jadi di sini karena di sini bernilainya benar, maka ini pun akan bernilai benar. Itu untuk yang logika OR. Ini ada logika AND dan ada logika OR. Untuk logika NOT itu biasanya digunakan untuk negasi atau kebalikannya. Misalkan saya gunakan tidak tanda seru true gitu misalkan, berarti itu artinya adalah false. Begitu ya. Jadi ini adalah logika if else. Nah, ketika kita belajar tentang logika if else dalam selection, kita juga akan belajar yang namanya switch case gitu ya. Ini adalah contoh yang tadi sudah kita diskusikan gitu ya. Kita menggunakan logika AND di sini. Nah, kita menggunakan yang namanya switch case. Nah, kenapa kita menggunakan switch case dan apa bedanya dengan if else begitu ya? Nah, kalau switch case atau kalau if else itu mirip seperti kita naik tangga. Ini yang if else ya. Kalau if else itu mirip seperti kita naik tangga. Ketika kita mau ke lantai 4 misalkan, di lantai 1 kita nanya, udah nyampe lantai 4 belum? Belum. Di lantai 2 kita nanya lagi, sudah nyampe lantai 4 belum? Belum. Lantai 3 nanya lagi, lantai 4 sudah sampai lantai 4 belum? Iya sudah sampai, baru berhenti. Begitu ya. Dan itu adalah kondisi yang if else. Nah kalau yang di sini kita menggunakan logika switch case, itu sama artinya dengan kita menggunakan lift.
Jadi kita dibantu menggunakan lift untuk naik ke satu kondisi, begitu ya. Dan dari sisi efisiensi jadinya ini lebih efisien daripada yang if else. Kalau misalkan cuma dua kondisi if else saja, kondisi if else akan lebih bagus. Tapi kalau misalkan kita menggunakan menu yang sampai 5, 10 permintaan atau misalkan 15 pilihan gitu misalkan ya, maka kita akan lebih baik menggunakan yang namanya switch case. Kita coba dalam bahasa pemrogramannya ya. Oke, di sini saya bikin file baru lagi, empty file. Kemudian saya simpan, begitu ya. Saya simpan dengan nama adalah switchcase.jpp. Jangan lupa dengan ekstensinya. switchcase.jpp. Nah, kemudian seperti yang tadi, include, kemudian IO stream. Begini ya. Kemudian using namespace std. Kemudian int main. Return 0. Jadi di sini kita sudah membuat kerangkanya. Nah, untuk switch case-nya bagaimana? Kita coba dulu dengan yang if else, begitu ya. Jadi di sini kita membuat satu buah menu. Jadi cout atau saya buat dulu int pilihan. Oke. Pilihan sama dengan 0. Kemudian cout misalkan pilihannya adalah 1. Ini misalkan angka 1. Kemudian ada endline, kemudian cout. Di sini 2 gitu ya. Ini adalah angka 2. Atau angka 2 saja ya biar nggak terlalu panjang. Angka 2. Kemudian di sini adalah cout angka nomor 3 ya. 3, kemudian angka 3. Kemudian ketika di sini endl gitu ya, kita berikan endline. Di sini kita meminta user untuk memasukkan pilihannya. Cout masukkan pilihan. Oke, kemudian cin pilihan. Nah, di sini untuk menggunakan logika if else, jika yang dimasukkan ke dalam pilihan itu sama dengan 1, maka di sini dicetaknya adalah Anda memilih 1, misalkan begini. Kemudian di sini adalah else if, karena di sini ada di cek lagi pilihan sama dengan 2. Jadi jika pilihannya sama dengan 2, maka dia bilang adalah cout Anda memilih 2. Begitu. Nah, kemudian else if, begitu ya. Jika pilihannya itu sama dengan 3, maka di sini cout Anda memilih 3. Nah, kemudian kalau misalkan yang lain bagaimana gitu ya? Kalau misalkan yang lain, jadi di sini else. Selain itu, maka di sini saya tampilkan adalah cout pilihan Anda salah, begitu ya. Jadi di sini kita menggunakan model seperti ini. Pilihan 0, kemudian cout angka 1, angka 2, angka 3, kemudian masukkan pilihan, pilihannya dimasukkan oleh user, kemudian jika pilihan sama dengan 1, maka di sini dikatakan bahwa Anda memilih 1. Jika pilihan sama dengan 2,
maka Anda memilih 2. Jika pilihan sama dengan 3, maka Anda memilih 3. Sehingga ketika di sini saya eksekusi programnya, oke, di sini ada yang kurang ya. Jadi tanda C-in-nya harus ada segitiga begini. Oke. Ini saya sudah selesai untuk menunya, kemudian pilihan Anda berapa? Misalkan saya pilihnya adalah 2. Anda memilih 2. Ini kalau if else begitu ya. Ini kalau logikanya adalah kita menggunakan if else. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan logikanya adalah switch case? Dengan logika yang sama, begitu ya, dengan logika yang sama, di sini saya akan membuat yang switch case. Jadi di sini kita tulis dulu switch. Kemudian yang di switch nama variabelnya apa? Pilihan. Oke, yang di switch adalah nama variabelnya adalah pilihan. Jadi sama seperti yang ada di sini. Nah, kalau pilihannya adalah 1, case 1, maka di sini dia bilang adalah sesuai dengan ininya ya. Anda memilih 1. Di sini ada cout. Anda memilih 1. Kemudian di sini ada yang namanya break. Sebentar lagi saya jelaskan kenapa kok harus ada break begitu ya. Case 2. Kemudian di sini ada cout. Anda memilih 2. Kemudian di sini ada break. Kemudian case 3. Cout. Anda memilih 3. Kemudian ada break. Jadi sama persis ya dengan di atasnya, cuma di sini kita tidak menggunakan if else, tapi kita menggunakan yang namanya switch case. Nah, kemudian untuk yang terakhir bagaimana? Ini kan yang tadi nih. Jika pilihan sama dengan 1, jika pilihan sama dengan 2, jika pilihan sama dengan 3, saya menggunakan case 1, case 2, case 3 begitu ya. Kemudian untuk yang terakhir di sini tidak ada if-nya, maka di sini dikatakannya adalah default. Begitu kira-kira. Kemudian di sini saya tampilkan cout. Pilihan Anda salah. ENDL. Kemudian jangan lupa juga ada break. Jadi ini adalah bentuk if else yang tadi, ini atau saya singkat dulu ya. Jadi ini kurung kerawalnya saya hilangkan. Kemudian ini juga kurung kerawalnya saya hilangkan. Mirip ya, serupa tapi tak sama. Oke, kemudian ini saya hilangkan biar kelihatan saja. Jadi sebenarnya ini mirip nih sintaksnya. Cuma ada sedikit saja perbedaannya. Jadi dari sisi penggunaan resource juga akan berbeda, begitu ya. Jadi ini yang menggunakan if else, if pilihan sama dengan 1, cout Anda memilih 1. Else if pilihan sama dengan 2, Anda memilih 2. Kalau di sini switch pilihan, sekali dia nanya. Gitu ya, ibaratnya kita naik lift itu tinggal mencet tombol sekali. Kemudian dari tombol itu dia milihnya tombol berapa? Kalau 1, dia akan masuk ke lantai 1 misalkan. Nah, untuk break di sini ini menandakan bahwa ini pengereman gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan saya pilih 1, pintu liftnya akan terbuka di 1 atau eksekusi program di bagian nomor 1. Kemudian nanti berhenti di sana. Setelah berhenti baru nanti keluar dari switch-nya. Begitu juga kalau misalkan case 2. Saya keluarkan, Anda memilih 2, kemudian di sini berhenti. Kemudian ketika berhenti, sudah selesai berhenti, baru dia lanjut ke luar dari switch case. Begitu ya. Nah, kemudian yang di sini saya hapus gitu ya, kode programnya karena isinya juga akan sama. Jadi ini yang namanya switch case. Oke, misalkan saya pilih 2 ya. Misalkan saya pilih 2, maka dibilangnya adalah Anda memilih 2. Ini disebut dengan switch case.
Oke ya, ini adalah switch case. Jadi ini bisa dikembangkan untuk menu-menu yang ada di kehidupan sehari-hari. Misalkan kita membuat program untuk menghitung luas lingkaran, luas segitiga, kemudian ada luas persegi, ada luas persegi panjang, luas trapesium, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian nanti di setiap case-nya baru diisi. Misalkan saya memilih adalah luas persegi. Berarti di sini saya harus membuat yang namanya int sisi misalkan. Kemudian hasil sama dengan sisi kali sisi. Kemudian cout hasil. Jadi sudah kita bisa membuat yang namanya perhitungan luas di dalam switch case. Begitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan mencoba studi kasus untuk yang if else terlebih dahulu. Kita lanjutkan materinya. Jadi yang sekarang kita akan mencoba menggunakan pola seperti ini ya. Jadi ini adalah salah satu contoh program yang sudah berjalan. Jadi masukkan angka pertama gitu ya, enter first number. Dia adalah 5. Kemudian enter second number, dia adalah 6. Nah, di sini kita diminta untuk membandingkan antara angka yang pertama dimasukkan dengan angka yang kedua dimasukkan. Nah, angka yang pertama ini ternyata lebih kecil daripada angka yang kedua. Maka di sini jawabannya adalah first number is less than second number. Begitu ya. Kemudian kalau misalkan di sini first numbernya adalah 2, second numbernya adalah min 5, maka di sini disampaikan first number is greater than second number. Kemudian yang ketiga adalah enter first number itu adalah 7, kemudian enter second number dia adalah 7, maka first number is equal to second number misalkan. Jadi ini kita akan mencoba membuat di dalam bahasa pemrograman C++, begitu ya. Jadi kita coba dengan studi kasusnya. Jadi di sini saya simpan dulu, nama filenya adalah studi kasus if, begitu ya, studi kasus if .cpp, jangan lupa .cpp nya ya. Kemudian sama seperti yang tadi kita perlu membuat yang namanya kerangkanya terlebih dahulu, include iostream, kemudian using namespace std, begitu ya, std. Kemudian di sini ada int main, kemudian ada return 0. Nah, kemudian di sini karena permintaannya adalah kita memasukkan angka pertama, kemudian kita masukkan angka kedua, kita minta dulu usernya untuk memasukkan angka. Jadi cout, misalkan di sini enter first number, begitu ya. Kemudian di sini cin. Nah, cin-nya kemana jadinya nanti? Berarti saya punya media penyimpanannya. int first number. Kemudian untuk angka yang kedua, second number. Saya sudah punya int first number dan second number. Jadi enter first number, berarti angka yang pertama yang dimasukkan. Berarti di sini akan masuk di bagian first number. Kemudian untuk yang kedua, cout, di sini adalah enter second number. Begitu ya. Jadi sesuai dengan soal yang ada di sini. Jadi enter first number, sudah masuk. Kemudian enter second number. Nah, sekarang kita harus terima yang second numbernya. Cin, ini adalah second number. Kemudian di sini kita diminta untuk menghasilkan di sini angka yang pertama itu lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, begitu ya, dengan angka yang kedua. Maka di sini kita menggunakannya adalah jika first number itu kurang dari second number, maka dibilangnya adalah cout first number is less than second
number. Misalkan begini. First number is less than second number. Nah, kemudian jika tidak bagaimana? Jika tidak, sekarang dicek lagi. Apakah first number itu lebih besar dari second number? Jika iya, maka di sini dibilangnya adalah first number is greater than second number. Gitu ya. Atau ini saya perbaiki aja, misalkan seperti ini. Second number. Kemudian ini adalah ENDL. Oke, jadi di sini jika first number-nya lebih kecil, maka dibilangnya adalah first number is less than second number. Kalau misalkan first number-nya lebih besar dari second number, maka di sini bilangnya adalah first number is greater than second number. Nah, kalau yang equal bagaimana ya? Equals adalah kita tinggal menggunakan else-nya saja. Check out di sini dibilangnya adalah first number is equal to second number. Oke. ENDL. Jadi ini adalah solusi dari yang ada di sini. Jadi first number is less than second number. Ini sudah, jika dia first number-nya kurang dari second number, maka dibilang first number is less than second number. Jika tidak bagaimana? Else, di sini ada kurang, ada if-nya. If first number lebih dari second number, maka di sini first number is greater than second number. Jika tidak, first number is equal to second number. Jadi kita compile dulu programnya. Enter first number gitu ya. Jadi sesuai dengan angka yang ada di sini, sehingga di sini kita memiliki yang namanya kondisi gitu ya. Jadi kita punya first number-nya, kita sesuai dengan yang ada di sini, 5 dan 6 gitu ya. Jadi first number-nya adalah 5, kemudian second number-nya adalah 6. Maka first number is less than second number. Jadi kita cek ya. 5, 6 yang keluarnya adalah first number is less than second number. Kemudian ketika di sini dijalankan kembali, gitu ya, sesuai dengan soalnya lagi, maka di sini dibilangnya adalah first numbernya itu 2, second numbernya adalah min 5. First number is greater than second number. Kemudian di sini juga dicoba dengan menggunakan angka 7 begitu ya. Jadi di sini 7 untuk first numbernya, untuk second numbernya juga 7. Maka di sini dibilangnya adalah first number is equal to second number. Di sini kita sudah punya yang namanya switch case. Begitu kira-kira ya. Oke, terima kasih.